القيوم أتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن والحسين وسائر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم، وجميع السادة آل أبي علوي، وجميع أهل زنبل وفريت أكدر، وجميع أهل المعلى والشبيكة والبقيع، وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها، أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينور قلوبهم ويؤتينا محبتهم والسير في مسيرهم، وأن الله يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي حوائجنا كلها في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah, kesehatan badan, kelapangan waktu, hingga kita qawamah hadiri salat subuh berjamaah di dalam masjid ini dan menghadiri takmir bulan Ramadan, kuliah subuh menghadang-hadang isyraq. Kita mendengar sebagian petuah-petuah ataupun nasihat-nasihat yang berhubungan dengan agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melapangkan dada kita untuk selalu menambah ilmu agama, dan mudah-mudahan dimudahkan untuk menyebarkannya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kita curahkan dan kita panjatkan dan kita baca salawatnya untuk Rasulullah, keluarga Rasulullah, para sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang selalu mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah salat subuh berjamaah di masjid ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini kita telah memasuki bulan Ramadan, di penghujung bulan suci Ramadan. Kita dihidup tanggal berapa? 25 ya. 25 Ramadan. Artinya sisa 5 atau 4 hari lagi
bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita. 11 bulan lagi menghalangi. Hanya datang bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, apakah kita tahun dudi termasuk orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang untuk menemui bulan Ramadan atau tidak? Amunnya bulan Ramadan pasti datang. Pertanyaannya kitanya sampaikah kadang? Mudah-mudahan kau memaksimalkan sisa waktu yang ada ini bersama bulan Ramadan. Orang-orang dahulu setengah tahun menghadiri Ramadan, setengah tahun apa bahasa Arabnya itu tahu dia, selamat tinggal kayak itulah, menyedihi kepergiannya bulan Ramadan. Dari bulan Rabiul Awal orang-orang dahulu sudah himung. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 5 atau 6 bulan orang-orang dahulu sudah himung akan datangnya bulan suci Ramadan. Di akhir bulan Ramadan mereka ada yang berbahagia, juga dalam kebahagiaan mereka tersirat rasa kesedihan akan ditinggalkannya oleh bulan suci Ramadan sampai 6 bulan juga, dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai ke Rabiul Awal, hanya himung pulang. Itu orang-orang dahulu. Pasti ada juga wadah kita ini, tetapi orangnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Guringan kah? Mungkin wajar aja mengguringan buhan pian karena di penghujung bulan Ramadan ini ada qiyamul lail ya, kalau menghidupkan malam-malam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menemui yang namanya Lailatul Qadar. Ya kalau Lailatul Qadar bulan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Banyak pendapat para ulama. Ya, ada yang berpendapat Lailatul Qadar datangnya di 10 hari bulan pertama suci Ramadan. Ada yang memedahkan 10 hari kedua. Ada yang memedahkan 10 hari ketiga. Kebanyakan pendapat yang disebutkan oleh para ulama itu adalah di penghujung bulan suci Ramadan, 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Di sini ulun ada membawa kitab yang bernama An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, karangan Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullahu taala. Sidin menyebutkan tentang yang berhubungan dengan Lailatul Qadar. Apa ujar Sidin? Hadang dulu pula. Membuka halamannya 100. Iya, ujar Sidin, wa innama qulna innahu yanbaghi an yatanabbaha li lailatul qadr wa yasta'idda laha fi kulli lailatin min hadha ash-shahr likathrati ma waqa'a baina al-ulama min al-khilaf fi ta'yinha wa annaha ayyu lailatin hiya. Ujar Sidin, kenapa kami menyuruh atau menghimbau umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berjaga-jaga, siap sedia untuk menemui yang namanya Lailatul Qadar. Karena sudah kita ketahui ujar Sidin, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan namun kita hitung-hitung berapa tuh? 83 tahun.
bahkan lebih, 83 tahun 4 bulanan. Jarang di antara kita nangkawa sampai umurnya 83 tahun 4 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati bayna sittin wa sab'in." Umur umatku, jar Nabi, antara 60 sampai 70. Amun ada nang lebih, berarti itu dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat bonus, perlu banyak bersyukur. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Doakan juga Abah ulun. Sebenarnya sidin hendak menghadiri sini tadi. Sidin nang hendak menuruni kuliah subuh di sini. Tapi merasa rasa lapah, rasa lamah. Ika maililai menuruni dari sini. Jadi ngaran ulun Khalilur Rahman. Khalilur Rahman, ya panggilan Khalil aja. Apa? Perkenalan dulu. Ngaran ulun Khalilur Rahman, jadi sidin mudah-mudahan sidin kawa melanjutkan kuliah subuh di bulan Syawal insyaallah. Adakah jadwalnya di bulan Syawal? Atau khusus di bulan Ramadan aja? Iya. Ya, kita terus akan pulang. Apa ujar Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tadi? Ujar sidin, kenapa kami suruh orang yang beriman, orang muslim untuk selalu berjaga-jaga supaya menemui Lailatul Qadar, bukan cuma di malam-malam tertentu, malam 23, malam 25, atau malam 27 misalnya. Kada ujar sini. Kami menyuruh, menghimbau untuk setiap malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Likathrati ma waqa'a bainal ulama minal khilaf fi ta'yiniha. Karena banyaknya pendapat para ulama yang berbeda-beda yang mengatakan Lailatul Qadar timbul atau datang di malam ini. Ada yang mengatakan di malam yang lain. Ini seolah-olah disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu mencari-cari yang dimana Lailatul Qadar didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta qala ba'dhum innaha mubhamah fi jami'i layali syahr. Sehingga sebagian para ulama mengatakan innaha mubhamah. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh malam bulan suci Ramadan. Wa qultu, ujar Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad pengarang kitab ini, ujar sidin, wa ajiduni amilu ila hadzal qaul. Aku, ujar sidin, berpendapat sama lawan pendapat yang terakhir ini. Artinya Lailatul Qadar kada ditentukan malam tertentu, tapi disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahunnya mungkin berpindah-pindah. Mungkin tahun ini di tanggal seini, tahun dudi di tanggal yang lain. Ini juga termasuk pendapat Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Wa ara annaha qad takunu fi ghairi al-ashr al-awakhir. Ujar sidin, mungkin datangnya Lailatul Qadar ini selain sebelum malam 10 hari akhir bulan Ramadan. Itu mungkin juga, tapi khusus di bulan suci Ramadan. Wa in kana wuqu'uha fiha huwal aktsar. Sekalipun ujar sidin datangnya Lailatul Qadar di 10 hari akhir bulan suci Ramadan itu paling banyak, paling rancak saban tahunnya. Orang-orang bahari palah bulah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah cangkal. Rajin beribadah. Tabu kabel hijab karena jarang menggawi maksiat. Bahkan pengarang kitab ini Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad
beliau sangat menginginkan untuk semua sunnah Rasulullah SAW yang pernah digawi atau disuruh Sidin mengazam atau berkehendak supaya sebarkan sunnah itu Sidin gawi selama hidup. Dan ternyata itu bujur. Semua sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW kawa digawi oleh Habib Abdullah Al-Haddad ini. Bahkan dikatakan satu sunnah nang Sidin tangalih menggawi, yaitu memanjangkan rambut sampai bahu. Mungkin dahulu di zaman Nabi ini dasar sunnah, karena disebutkan di kitab Syama'il Rasulullah SAW. Rasulullah kadang rambut Sidin sampai di sini, sampai bahu ataupun setengahnya. Jadi Al-Imam Abdullah bin Ali bin Al-Haddad ini hendak mengumpati sunnah ini tangalih, karena Sidin termasuk orang yang dipandang oleh masyarakat. Amun Sidin panjang rambut, panjang juga masyarakat. Tetapi karena kuatnya keinginan Sidin untuk selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir hayat Sidin sudah tua, mungkin umur Sidin sampai 96 tahunan. Sidin apa? Karena tua, terpanjangkan rambut gak ada sengaja. Jadi meninggalnya Sidin, rambut Sidin sampai ke bahu. Ini adalah sunnah terakhir ujar orang-orang yang hidup di zaman Sidin. Sedangkan semua sunnah yang diriwayatkan di hadis Nabi Muhammad SAW sudah disaksikan oleh orang-orang dahulu. Sidin dasar bujur manggawi. Sidin ini buta dari umur 4 tahun. Karena paman Sidin, kalau ada salah, apakah yang digawi Sidin? Paman Sidin ini wali Allah Ta'ala juga. Tapi apakah yang digawi Sidin yang menyebabkan Imam Abdullah Al-Haddad ini kehilangan penglihatan Sidin? Jadi dang sanak Sidin itu yaitu siapa? Mamanya Habib Abdullah Al-Haddad ini seolah-olah sarik lawan dang sanak, yaitu paman oleh Habib Abdullah Al-Haddad ini. Kenapa jadi digawi-gawian itu sampai hilangnya penglihatan anakku? Jar Sidin apa? Jangan sarik. Jangan sarik. Kenapa? Allah mengambil penglihatan zahirnya, tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hatinya yang selalu terbuka. Inya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cepat. Bahkan dikatakan masa kecilnya Al-Imam Abdullah Al-Haddad ini kadang karena Sidin buta, kalaulah kakawanan Sidin itu menggayai diulah lubang di jalan, dibawa berjalan sampai ke lubang situ, beluncat sorangan Sidin, beluncat sorangan, tahu bahwa ada lubang. Dan gawian Sidin selama halus, masjid ada di Tarim itu namanya Masjid Pak Alawi. Karena Sidin hidupnya di Parak situ, waktu halusnya sembahyang antara subuh lawan zuhur ini Sidin belajar, kalaulah imbah bulik belajar sembahyang di Pak Alawi itu sebanyak 200 rakaat disaksikan oleh orang. Bahkan ujar orang, ketika masjid itu dikunci, saking hendaknya Sidin masuk, manjat tawing masjid, karena masjid situ kada atap sebagian masjidnya. Kawa Sidin loncati dan sembahyang sebanyak 200 rakaat. Ini sekilas apa jurang tu tarikh atau biografi pengarang kitab ini, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi pendapat Sidin tadi yang kita baca, bahwasanya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah saban tahunnya. Ada yang mengatakan
tanggal ini, ada yang memedahkan tanggal ini, ada yang memedahkan tanggal itu. Yang penting ujar sidin, kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan juga sagan seorang saja beribadah. Anak bini ataupun dang sanak di rumah dibiarkan. Paling kada digarak, dibawa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bini sidin seorang Sayyidah Aisyah yang digelar dengan Humairah. Sayyidah Aisyah putri dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis yang berbunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari akhir bulan suci Ramadan, masuk 10 hari akhir bulan suci Ramadan, kita sudah lewat 4 hari sudah, ini hari yang kelima. Apa yang digawi Rasulullah? Ahyal laila, beliau menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan itu. Menghidupkannya dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaran manusia banyaklah. Kami lawan ading ulun bila tulakan qiyamul lail ke Masjid Nur misalnya. Di Kalayan itu ada juga kami lihat orang-orang nang tulakan ke masjid jam 1, jam setengah 2, nyaman melihat. Tapi ngaran manusia banyak juga pikirannya, banyak juga kehendak. Ada juga nang di pinggir jalan, maaf Pak, borkesan. Padahal malam 10 bulan suci Ramadan, malam yang terakhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada orang-orang yang memeluk agama Islam tetapi kalau disambat secara KTP aja. Mudah-mudahan selalu dapat bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Hilang amna. Sampai apa kisahnya tadi? Lailatul Qadar. Iya, hilang bujuran lah. Kada tak boleh lagi. Iya, bujur. Ahyal laila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam. Tetapi sidin kada hendak gasan diri sidin seorang. Wa ayqadha ahlahu. Sambungan hadisnya apa? Wa ayqadha ahlahu. Sidin membangunkan keluarga sidin, anak bini sidin digaraki supaya sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah seorang kada nyaman bawai orang. Karena kita berjamaah sembahyang itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya salat berjamaah itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memandang pertama kali kepada salat imam. Amun salat imam, sembahyangnya imam pantas dan patut diterima. Ada khusyuknya, wudunya bujur, sembahyangnya bujur, kada ada yang membatalkan sembahyang. Dalam sembahyang ingat apa nang dibaca, kada nang mahayau situ kamari, tulak ke pasar, bulik dari pasar, masuk ke rumah ketinggalan kunci, kada ingat kunci di mana, maandak
Pas sembahyang ingat kunci 5 mandak. Itu siasat iblis. Jadi Allah Subhanahu wa taala memandang pertama ke salat imam. Bila sembahyangnya patut diterima, Allah menerima salat imam lawan sebarataan makmumnya. Apabila salat imam kurang pantas untuk diterima oleh Allah, Allah melihat salat makmum. Di antara makmum yang banyak, mana sembahyangnya yang pantas dan patut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amunnya ada dengan berkat si makmum nang diterima ini, sabarataan nang sembahyang berjamaah diterima salat berjamaahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat imam maupun makmum yang lain. Pertanyaan terakhir, amunnya kadada nang diterimanya bang? Sabarataan ghafil, sabarataan hilang lalu sembahyang. Yang penting bergerak dalam sembahyang, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, salam. Yang penting gitu tuh, 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat. Sampai ke itu aja Allah Subhanahu wa taala tetap menerima. Karena apa? Karena perkumpulan umat muslimin. Perkumpulan mereka inilah yang diberi harga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diterima salatnya. Salat berjamaah cukup 1 imam 1 makmum, sudah dinamakan berjamaah. Ujar guru-guru ulun, kadada riwayatnya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sembahyang 5 waktu seoranganan. Kadada riwayatnya. Jadi sidin selalu berjamaah dengan para sahabat atau keluarga beliau. Itu salat berjamaah. Wa aiqadha ahlahu. Sambungan hadisnya apa lagi? Wajada wa syaddal mi'zar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 hari akhir bulan suci Ramadan, ahyal laila, menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membangunkan anak bini sidin supaya sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajadda wa syaddal mi'zar, bertambah-tambah dan semangat sidin, kerajinan sidin selalu bertambah dibandingkan hari-hari yang lain. Wa syaddal mi'zar di sini dikatakan dengan kalimat kinayah atau kalimat pinjaman. Wasyaddal mi'zar artinya mengikat atau menguatkan tali ikatan pinggang sidin. Dalam artian sidin nang rajinnya biasanya ini ditambahi sidin lagi kerajinan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis yang berbunyi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Yang mana kesungguhan dan kerajinan sidin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak ditemukan di bulan-bulan yang lain. Wa yajtahidu fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairiha min Ramadan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 hari akhir bulan suci Ramadan, ibadah sidin bertambah lagi. Bahwasanya di Ramadan sidin ibadahnya bertambah lebih lagi di 10 hari akhir bulan suci Ramadan. Ibadahnya bertambah-tambah. Mudah-mudahan kita kawa mengikuti dan mematuhi panutan kita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang perlu kita patuhi atau kita ikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya hari ini, hari Jumat. Mahadang isyraq berapa menit lagi, Pak? 10 menitan. Mungkin kita bebanderan masalah hari Jumat. Apa keistimewaan hari Jumat yang ulun ketahui? Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Aktsiru minas salati alayya fil lailatil gharra
wal yaumil azhar. Hari Jumat dinamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yaumul Azhar. Yaumul Azhar malamnya dingarani Lailatul Qadar. Ya Rasulin, perbanyaklah bersolawat kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di malam Jumat dan hari Jumat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Karena apa? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi ashran. Ujar Rasulullah, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali aja, satu solawat aja bersolawat, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi ganjaran atau memberi balasan pahala kepadanya dengan 10 rahmat. Satu aja rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita mendapatkannya, kita diberi karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mendapat rahmat itu, kita akan berbahagia, mendapatkan keuntungan dunia maupun akhirat. Itu satu aja. Kayak apa? Mendapat 10 rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala cuma dengan gawian yang sangat mudah, yaitu dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apapun atau sighah apapun. Pian hendak paling handap solawatnya Allahumma shalli wa sallim alaihi, cukup. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, cukup. Yang penting memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin kalau kita sebutkan sebagai balas budi kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidin sangat merindukan kita walaupun kada pernah bertemu. Ujar Sidin, wa syauqah ila ahbabi, sangatlah rindunya aku terhadap siapa? Ahbabi, orang-orang yang aku cintai. Ujar Sidin. Ujar para sahabat, ya Rasulullah, nahnu ahbabu, kami ini bang, nah ada pian nih, namanya rindu, berarti kada ada di hadapan. Ya Allah, kaganangan, artinya orangnya kada ada di hadapan. Ujar Sidin, antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Jadi pertanyaan oleh para sahabat, siapa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ahbab, bukan ashab. Ujar Sidin, humul qaum, nang datang buhannya ini adalah umatku, nang datang di akhir zaman, nang kada menemui aku lagi. Aku sudah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat dan berpindah alam menuju ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum ini atau orang-orang ini masih belum dilahirkan ke dunia alam. Jadi orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa saja yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka ini mengimani atau meyakini ini dasar bujur datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka inilah yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, sebarataan orang dekat lawan kita termasuk orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk pembalasan budi kita untuk Rasulullah diantaranya memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli bait, sahadah, para habaib yang perlu kita cintai karena di dalam diri mereka mengalir darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari Jumat, selain kita disuruh untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sunnah-sunnah yang lain. Di antaranya para lelaki untuk menghadiri
Salat Jum'ah disunahkan untuk memakai pakaian yang putih. Disunahkan namanya tabkir, mempercepat kepergiannya menuju ke masjid untuk salat Jum'ah. Kada boleh lambat. Khotib hendak tuntung khutbah kedua, hanya menghidupi kendaraan. Tulak ke masjid, yang terakhir sampai ke masjid, orang takbir sembahyang, tuntung sembahyang, bulik langsung. Jadi ujarnya apa? Tulak lambat, bulik barang berdahulunya. Tulak lambat, bulik barang berdahulu. Jadi satu matanya di masjid, kada boleh lawas jadinya. Ini adalah pendapat orang itu. Di antaranya lagi, selain itu kita disunahkan juga untuk mandi. Mandi di hari Jumat. Kalau mandi hari Jumat disunahkan bagi orang yang akan menghadiri sholat Jumat tersebut. Tetapi yang sisa 5 hari lagi, hari raya Idul Fitri akan datang. Disunahkan juga mandi di hari raya Idul Fitri. Kalau mandi di hari raya Idul Fitri ini sunnah untuk semua orang. Bahkan yang kada kawa hadir untuk melaksanakan sholat sunnat Idul Fitri, disunahkan juga untuk melaksanakan ibadah sunnah ini, yaitu mandi. Dan kalaunya sunnah mandi Jumat, masuk waktunya dari terbitnya fajar atau waktu subuh, masuk sunnahnya kita mandi Jumat sampai khotib berkhutbah. Sedangkan hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha itu masuk waktu sunnahnya mandi apabila belain lawan hari Jumat. Dari tengah malam sudah disunahkan untuk mandi di malam hari raya Idul Fitri. Bukan cuma itu, malam hari raya Idul Fitri juga disunahkan untuk kita menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dikatakan man ahya lailatal aid ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Siapa saja yang menghidupkan dua malam hari raya puasa ataupun hari raya kurban, dua malam ini apabila ada yang menghidupkannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ibadah kalimat umum, pian hendak berzikir, membaca Quran, beriktikaf di masjid, ataupun membantu di rumah dengan niatan ada niat di dalam hati, aku dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memasak atau maharagu laki bini anak istri yang lain-lain dengan niatan ibadah, ini insyaallah termasuk orang yang menghidupkan malam Lailatul Idul Fitri dan Idul Adha dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan mata hatinya. Kapan? Ketika semua mata hati ditutup atau mati, kada kawa melihat lagi mata hatinya. Yauma tamutul qulub, mata hati orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mati di hari itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ganjaran kepada orang yang menghidupkan malam Lailatul Idul Fitri atau Lailatul Idul Adha dengan dihidupkannya atau diberikan sinar dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat terang benderang. Mudah-mudahan kita kawan menerima atau mencerna semua apa yang kita dengar, khususnya yang baik-baiknya. Mudah-mudahan semua orang yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, dosa orang-orang yang terdekat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila
dosa atau kesalahan tersebut berkaitan dengan hak manusia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati orang tersebut untuk memaafkan kita. Amin Allahumma amin. Sekian dari ulun, salah khilaf mohon maaf, panjang lebarnya minta direlakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang syukur. Berdoa dulu ya. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana washrah sudurana wa yassir umurana wa qdi hawaijana kullaha fid din wad dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa an walidina wa an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu lin-nasi minal jinnati wan nas. Wasalli sunnatal isra qira'atain mustaqbilati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi wa bihamdihi wa asila wajjahtu wajhati was-samawati wal ardi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya la syarika lahu wa bidzalika umirtu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la na'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliya din. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Sami'allahu liman hamidah.